Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini jumpa lagi di Ngopi. Ngobrol Pintar bersama Farmasi Umi. Ya, jadi Ngopi sendiri itu podcast Ngobrol Pintar bersama Farmasi Umi. Jadi kita banyak membahas tentang seputar Fakultas Farmasi dan biasanya juga kita mengundang orang-orang yang ahli di bidang farmasi. Ya, betul sekali, Kanda. Oh, Ya. hampir lupa. Ya. Nah, kita lupa memperkenalkan diri. Oh iya. Ya, oke. Untuk hari ini ya, kami berdua mendapat tugas dari produser. Ya, masih. Ya. Ini produsernya kita, alhamdulillah. Ya, kita di kandang paksa ini sebenarnya, karena tapi biasanya hostnya itu ya Kakanda Nas. ya, tapi host ya, utama. namanya tugas ya. Tugas. Oke, jadi masih bersama saya Bayu dan saya Amirullah. Oke. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita spesial ya karena kita akan berbincang dengan alumni. Nah, kemudian alumni yang akan kita temani berbincang-bincang hari ini juga cukup spesial ya. Kenapa spesial? Karena mungkin banyak orang yang berpikir bahwa ternyata alumni farmasi bisa juga menjadi seperti ini. Ya. Dan jelaslah bahwa untuk narasumber kita hari ini ya pasti orang berpikir bahwa masa Farmasi Umi bisa sampai kayak begini ya seperti itu. Oke. Ya langsung saja. Ya langsung saja, enggak usah basa-basi ya. Ya. Kita kayaknya yang terlalu banyak basa-basi nih. Iya, betul ya. Saya panggil Kak Bayu atau Mas Bayu? Wakanda. Oh, Wakanda ya. Ya, Wakanda. Siap. Ya, jadi kita perkenalan dulu. Ya, kita perkenalkan dulu narasumber kita hari ini. Ya. Yang pertama yang sendiri mungkin ya. Ibu Lektu CKM Apoteker Miftahul Jannah Sarjana Farmasi. Mungkin bisa say halo. Ibu Miftah. Halo, assalamualaikum Kak Bayu, Kak Ula. Waalaikumsalam. Harusnya panggil Mas. Ya. Karena ya kalau abang udah boleh. Ya. Boleh. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua ya kalau Abang Opik gelarnya bisa memperkenalkan Abang Opik. Ya. Assalamualaikum Kak Bayu, Ula. Ya, siap. Perkenalkan kami Letukes Laude Muhammad Taufik, apoteker. Stambuk. Aduh. Kenapa? Ya betul. Dia masih ingat Stambuk kawan. Iya betul. Bagusnya sih perkenalannya sebut Stambuk ya. Iya kayaknya. Kan alumni. Nanti host juga sebut Stambuk kayaknya bisa ya. Oke, terima kasih Abang Opik. Ya. Siap. Ya, kita lanjut ke kayak ini main-main begini. Silakan. Ya. Abang Amru. Siap. Terima kasih Kak Bayu sama Saudara Ula. Izin memperkenalkan diri, kami Letda CKM Amru Zakiti Hurwa Esfarma Apoteker. Kami dari angkatan 2009 Fakultas Farmasi Umi, Biogenik. Tepatnya kelas L1, reseptor 09 bersama dengan Saudara Ula. Siap. Stambuk 150 044. Ya mungkin Ibu Miftah ini dipanggil Mbak, Ibu atau Kakak Miftah? Kakak saja kali izin. Oh iya kakak, ya siap. Kita cuman siapnya harus melekat ya. Siap. Walaupun mungkin kita ngobrolnya agak santai ya. Izin. Mohon izin. Santai. Ya, mohon izin kami ingin bertanya kayak begitu. Ya. Izin. Ingat. Izin. Diawali izin dulu. Iya, izin. Betul. Siap. Ya. Oke. Mungkin izin Kakak Miftah mungkin bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Letu CKM Koat Apoteker Miftahul Jannah Esfarm, alumni angkatan 2011 Farmasi Umi. Dulunya di kelas W4. Ya. Di ketiga. Jadi ada satu angkatan berdua
ada yang satu 2011 ya. Tapi bertiga dengan saya sih. Iya. Ya. Saya juga 2000, saya lupa. Ya. Ya. Kalau Bapak 2000 berapa? Alhamdulillah saya kalau enggak salah 2005. Oh, 2005. Tapi kalau saya dengar tadi dari abang-abang dan mbak-mbak ini kayak berdiri. Sama saya Ya, sebenarnya karena mereka mereka memiliki mau santai, mau santai. cuman karena ya mungkin pengaruh aura dari ketiga narasumber kita hari ini. Okay. Ya, saya juga agak gemetaran sih sebenarnya. Oke. Ya. Ya. Ya, jadi mohon izin kita langsung untuk tanya-tanya ya. Ya. Ketiga narasumber kita hari ini. Jadi ada Kakak Miftah, Abang Amru dengan Abang Opik. Ya, Oke. siap. Saya. Oke. Jadi ya terima kasih atas kedatangan kakak-kakak sama mbak-mbak semua. Ya, mohon izin. Jadi di mana titik koordinat sekarang? Ya, bisa mungkin disampaikan Abang Amru di mana, Abang Opik di mana, Ya. Kakak Miftah di mana? Jadi kita sistemnya panel saja ya. Iya, panel saja, betul. Artinya satu pertanyaan ya nanti kita persilahkan siapa dulu yang menjawab. Tapi ingat teman-teman semua ini bukan responnya, bukan respon pintu. Ingat, jangan sampai dilihat saya ya respon pintu. Ya. Oke, mungkin. Ya. Mungkin dari Kakak Miftah dulu ya. Woman the first. Sri Kandi. Ya, perempuan. Silahkan Kakak Miftah. Sri Kandi. Ya, sekarang alhamdulillah saya di Tangerang. Tepatnya itu di Rumah Sakit Dan Mogot. Dan alhamdulillah juga ini merupakan satuan pertama saya di Kesdam Jaya. Karena di Kesdam Jaya itu kan membawahi 3 rumah sakit. Nah, saya bekerja di salah satu rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Dan Mogot. Gitu. Oke, terima kasih Kakak Miftah. Kakak Miftah sekarang lagi di Tangerang. Tangerang. Artinya sekarang kita beda sejam ya sama Kakak Miftah. Iya, beda 1 Karena jam. baru ya 1 jam. Ya. Dan 1. Dan 1 ya. Artinya di sana jam 9. Jam 9. Ya. Mohon izin Kakanda Opik. Ya. Lagi titik koordinat. Ya, kalau kami sendiri ada di Maros. Alhamdulillah dari semenjak lulus sebagai TNI 2017, 2018 kami penempatan pertama di kesatuan baru di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Dodi Sarjoto di Maros tepatnya. Ini sudah berjalan hampir 3 tahun di sini. Lama juga di. Sudah cukup lama. Cukup lama. Ya. Oke. Lama tapi sudah 3 tahun di Rumah Sakit Dodi, tapi saya tidak pernah ketemu sama Abang Opik. Kenapa bisa, Pak? Padahal saya tetangga begitu dengan Abang Opik. Oh iya. Baru saya tahu, Pak. Saya tidak berani. Iya, oke. Karena saya jujur selama tinggal di Mandai ya, saya memang kebetulan juga di samping Kompleks Auri di Arung Teko, Abang. Ya, jadi memang sedikit banyak pengalaman terkait dengan orang-orang di Angkatan Udara. Tunggu dulu, Pak. Sebenarnya siapa yang diwawancarai ini, Pak? Oh iya ya. Iya, cuma aduh. Maaf, curhat. Oh iya, oke. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ketemu sama Abang Opik ini ya. Ya, amin. Ya, nanti saya jalan-jalan ke rumah sakit saja, Bang. Siap. Saya bawakan kue kalau Abang lagi jaga di rumah sakit. Ya mungkin selanjutnya yang paling muda. Yang paling muda ya. Iya. Ya, yang paling muda. Baik, Abang Amru silahkan titik koordinat. Senior. Untuk posisi kami sekarang di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tepatnya di Kesehatan Daerah Militer Namula Warman. Rumah sakit juga, ya. Rumah sakit kebetulan kami juga di 2 tempat, di Kesdamnya juga dan di Rumah Sakit tingkat 2 Dr. Harjanto Balikpapan. Oke. Demikian. Ya, untuk Abang Amru sama Abang Opik kita sewaktu ya, atau satu waktu? Apa tuh? Enggak, maksudnya waktu sekarang ya. Sekarang jam 10:17. Kalau Kakak Miftah kan kita terpaut 1 jam. Jadi ceritanya kalau dilihat dari penjelasannya kakanda tadi, jadi kesibukannya mereka tetap jelas di rumah sakit ya. Betul ya? Oke. Ya, betul. Ya, betul sekali ya. Kalau apoteker lebih ke rumah sakit. Oh,
sakit adalah tujuan. Kecuali dokter baru ditempatkan di satuan atau batalion. Oke, selanjutnya kalau maksudnya ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita buka-bukaan sedikit ya. Jadi dari ketiga kakanda ini sudah berapa lama tidak berkunjung di UMI? Ya, sudah berapa lama? Kemudian masih ingat tidak kenangan-kenangan dulu waktu berada di Farmasi UMI? Ya. Mungkin ya bukan, maksudnya artinya dalam artian yang baik. Ya kalau yang buruk juga enggak apa-apa. Nggak Ya, masalah sih. nggak masalah sih sebenarnya. Maksudnya kan pengalaman iya, yang pengalaman. menjadi bahan cerita. Bahan cerita. Pengalaman, ya. Karena mungkin mahasiswa-mahasiswa sekarang ya Iya. Suasana dan kondisi di angkatan semenjak Kakak Miftah mungkin sama Abang Amr dan Abang Opik kuliah sudah jauh berbeda Jauh dengan berbeda. kondisi yang sekarang. Artinya ya kita lebih banyak pengalaman dan cerita. Betul. Baik itu pribadi ataupun masalah kelas ya. Masalah pribadi nih. Ya. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit lah dari siapa ini? Abang Opik mungkin. Oke, Abang Opik yang paling Ya, paling tampan. kalau saya sendiri terakhir itu 2016 waktu temu alumni terakhir. Temu alumni 2016 kalau nggak salah ya. Iya, 2016. Iya. Di kampus. Kita Nah, masih sempat ke kampus. Iya. Dan Karena kan ada kegiatannya di hotel. Alhamdulillah saya lihat labnya sudah ada semua. Kalau zaman saya dulu kan masih di lab samping belakang kedokteran tuh. Iya. Betul. Ya. Saya sempat dapat juga terakhir di akhir semester terakhir mau lulus sempat jadi asisten kimia. Kimia. Ya. Tapi mohon izin Bang Opik. Kak Enal. Oh iya. Tapi mohon izin ini Bang Opik. Ya. Ya, kira-kira apa pengalaman yang masih membekas? Paling berkesan. Iya, paling pokoknya apakah antara sesama mahasiswa atau mahasiswa asisten ataupun dengan asisten mungkin kira-kira ada satu cerita yang ya. Kalau cerita yang paling berkesan sih sebenarnya lab farmakologi. Aduh. Ya, kira-kira kenapa Bang? Saya mohon maaf ini Bang. Ya, sama saya. Sama saya Bang Opik sama. Pas ditawarin mau di wawancara di sini, saya nanya dulu ke Kandanas tuh. Ini mau ditanya masalah farmakologi enggak? Tidak lah Bang. Iya. Memang berarti dulu terkenal sangar itu farmakologi, apalagi asisten-asistennya. Terus salam sama Kak Ani juga, Sapriani Rahman. Siap. Oke, kalau disampaikan. Kalau Abang Opik kan dia masih ingat di lab farmakologi, tapi kalau Abang Amru, mohon izin. Ini saya pernah dengar ceritanya ini Abang Amru. Dari saya? Iya, dari host ganteng. Oh iya. Tapi nanti kita lihat versinya bagaimana. Siap. Oke. Silakan Abang. Baik, kalau saya beda dengan Bang Opik. Kalau di lab farmakologi, alhamdulillah semua lab saya lulus. Alhamdulillah. Dia salah satu orang yang dulu hasil kerja tugasnya kita ambil, kemudian kita ikuti. Kita tidak menyontek ya, kita mengikuti saja ya. Bukan menyontek, mengikuti apa yang dikerja sama Abang Amru ya, kita ikuti. Oke, lanjut. Jadi, sorry. Kalau untuk terkait dengan pengalaman berkesan, waktu itu masih semester awal, saya pengalaman berkesannya itu di lab kimia dasar. Saya tahu sekali tuh. Kebetulan lab kimia dasar itu saya satu kelompok sama Kak Ula. Karena itu percobaan pertama sebelum praktikum itu kan kita disuruh kumpul TP, tugas pendahuluan. Ya. Di situ asisten kami sendiri itu bersama Kak Andi Trihadi, mohon maaf Kak. Ya, dimaafkan. Enggak apa-apa disebut ya, dimaafkan. Karena nanti kalau kita sudah publish di YouTube, ya. Nanti Ya, nanti di blur. Di blur saja. Beliau adalah asisten kami di kelompok 4 di kimia dasar itu. Jadi ada mungkin ceritanya kita dituntut untuk inisiatif karena katanya mahasiswa inisiatif. Dan
kita mungkin belum sampai ke tahap itu. Kita masih menyesuaikan, masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi pas waktunya mulai praktikum, kelompok kami sendiri yang tidak ada TP-nya. Padahal sudah 2 minggu lebih kita berkonsultasi sama beliau, tapi beliau mungkin sengaja untuk tidak mengarahkan untuk membuat TP. Dan TP sendiri itu ada di buku pendahuluan. Ya, betul. Hanya kami juga waktu itu sama kelompok kami mungkin kita belum mengerti atau belum masih paham, baru masih menyesuaikan. Jadi betul. hasil kita kelompok kami tidak diizinkan untuk ikut praktikum. Di situ kami merasa kesal karena kita sudah berjuang selama 2 minggu, pas saatnya masuk praktikum kita dikeluarkan. Ya, siap Bang, siap yang. Kayak kasusnya Ulla juga, Kakak Mirula kayak begitu juga. Sudah berjuang. Satu kelompok sama Ulla. Sudah berjuang tapi di tengah jalan aduh. Ya, itulah hidup. Iya, betul. Cuman ada satu yang unik pada saat kami dikeluarkan. Saya bilang kami karena kebetulan saya ada di samping dia, kami satu kelompok. Dia sempat teriak sendiri dia, Bro. Dia teriak seperti ini. Kita sudah jauh-jauh dari Ambon ke sini ke Makassar kuliah, kita dikasih keluar dari lab. Wah, itu saya tidak bisa lupa itu sampai hari ini itu. Kata-kata dari ini saudara saya satu yang ini. Iya. Dia bilang jauh-jauh kita dari Ambon sampai di kampus di lab kita dikasih keluar. Itu sempat terlontar dari mulutnya. Ya, tapi kita lihat hasilnya bagaimana ya. Oke. Kalau Mbak Miftah, Kakanda Miftah sendiri, kira-kira apa yang paling berkesan yang sampai sekarang tidak bisa dilupa? Pokoknya kalau ketemu teman angkatan maunya cerita lagi. Kalau ketemu Kakak Ulla, ketawa-ketawa lagi kayak gitu ya. Yang paling berkesan itu sih Bang, ini yang di lab lama kebanjiran. Oh, kebanjiran. Ya. Saya juga pasti dapat itu. Itu yang paling. Iya, betul. Udah datang nih kan, udah datang rapi-rapi. Pas pulang lepas sepatu, mana banjirnya kan itu. Oh, jadi mohon izin Mbak Miftah, apakah masih trauma dengan kebanjiran? Gara-gara sering lihat kebanjiran di lab lama, ya? Iya. Kebanjiran sama itu juga sih kan jauh lab lama dengan fakultas. Fakultas betul. Dosennya misalnya di fakultas itu belum selesai dan di lab itu udah harus masuk. Nah, di situ ini juga sih. Iya. Itu mungkin bisa menjadi cerita. Yang jelas kami yang masih dapat lab lama kayak Abang Opik, Abang Amr sama Kak Miftah sementara diskusi mungkin sementara diskusi tekno Abang Opik, kemudian hujan keras. Apalagi ada satu tuh. Siap. Siap. Itu. Sekarang sudah tidak ada, Bang. Sudah tidak ada. Tidak ada, Bang. Fakultas lain bawa laptop, Farmasi Umi bawa mesin ketik, luar biasa itu. Tapi izin Bang, tapi kalau gara-gara mesin ketik, mungkin Abang tidak bisa jadi komandan. Iya. Kita tidak bisa mempersalahkan. Iya, enggak bisa mempersalahkan. Tapi saya pribadi saya bangga melihat mereka. Saya juga sangat bangga karena mereka ini semua teman seperjuangan dan alhamdulillah mereka sudah sukses hari ini ya. Iya. Sukses. Oke. Nah, kemudian ada kiat khusus tidak ya? Bisa dititipkan ke adik-adik yang sekarang masih menjalani proses perkuliahan yang bisa motivasi atau apa ya, karena kalau kita melihat pengalaman dari narasumber kita hari ini nggak ada yang baik-baik, sangat banyak dan tidak ada yang baik tidak ada yang baik tapi itu proses. Ya mungkin dari Mbak Miftah Mbak Miftah kayaknya suka stylenya, jadi ini mungkin kita offline saya hormat tegapnya. Cuman karena kita online. Jadi agak santai sedikit. Mungkin ada kiat-kiat khusus dari Mbak Miftah bagaimana supaya kiat khusus untuk mahasiswa saat ini
itu awal-awal semester itu emang berat ya, Kak. Betul. Jadi harus terus menyesuaikan diri dengan keadaan dan perbanyak teman. Karena di farmasi itu kesulitan nomor 1, rasa solidaritas. Karena saling bantu-membantu. Pokoknya jangan solo karir. Betul. Farmasi, Nah, apalagi farmasi umum. Nah, ini juga Kakak Ula. Ini Solkar adalah ya? salah satu ingatan yang terbawa. Iya. Karena kalau kita sudah solkar, artinya egonya lebih besar daripada. Betul. Ya betul. Memang solkar dulu itu masih selalu melekat sama teman-teman. Kalau ada yang sudah kerja sendiri, solkar lagi, dibilangnya lagi solkar. Tapi seperti itu. Iya. Kalau sekarang mungkin tidak ya. Oke, kita lanjut kepada Abang Opik. Aduh, ini sebenarnya narasumbernya siapa kawan? Soalnya Abang Opik ini banyak sekali saya tahu ceritanya karena satu angkatan juga ya. Ya silakan Abang Opik. Iya. Saya kayaknya jujur, kalau saya di 3 semester awal itu jarang masuk sebenarnya. Tapi waduh. Ya bisa dibilang malas lah saat kuliah. Tapi setelah ke semester 4, pada saat itu saya ingat sekali omongan dari kepala lab ini farmasetik siapa? Lupa. Maaf Kak, lupa. Ibu Mirawati. Kak Mira. Iya. Saya ingat sekali omongan dari beliau itu yang dia mengatakan kalau kita sayang kuliah jauh-jauh dari orang tua sudah berjuang buat sekolahkan kita. Betul. Tapi kalau kita sia-siakan kesempatan itu, apa buat orang tua kan kasihan. Mereka berjuang di sana di kampung buat cari uang sekolahkan kita. Betul. Tapi kalau kita kuliah juga malas-malasan, ya seperti itu kita dapatkan juga tidak baik kan. Nah, di situ saya mulai berpikir di semester 4, alhamdulillah saya coba di semester 4 itu dapat IPK 3,8. Luar biasa. Sudah hampir 4 ya. Hampir 4. Ya, 3,8. Jadi saya perbaikin, saya sampai kuliah bersama adik-adik 2011. Ya. Di situ saya perbaikin dan Iya. Saya sempat satu kelas ya, nih sama Miftah nih di ikut mengulang. Botani ya? Bukan mengulang. Mengulang lah di kelas Miftah. Bukan izin Bang, bukan mengulang. Bukan mengulang. 4 tahun hampir 8 bulan lah lulusnya. Ya. Jadi bahasanya bukan mengulang, memperdalam. Kiat-kiat saran buat adik-adik, jangan patah semangat walaupun kuliah di farmasi UMI itu jadwalnya padat. Mungkin kalau bisa dibilang kalau masih ada hari Minggu sebelum hari Senin itu bolehlah ditambah lagi tuh hari. Iya. Saking sibuknya ya. Saking padatnya nih farmasi UMI ya. Jadi tetap semangat, pikirkan orang tua di kampung, terus kejar cita-cita nomor 1. Luar biasa. Tuh motivasi. Ya. Saya juga terasa termotivasi. Sudah kita lanjut ke Kakanda Amru. Abang Amru ya. Baik, terima kasih. Kalau kiat-kiat khusus dari saya sendiri dan saya sudah membuktikannya. Masya Allah. Itu terus belajar. Belajar bukan cuma dari buku, kita bisa belajar dari berbagai macam hal atau sumber. Sesuai dengan prinsip yang saya pegang, bahwasanya jadikan setiap orang yang kamu temui adalah gurumu. Jadikan setiap tempat yang kamu datangi adalah sekolahmu. Insya Allah, kalau kamu yakin itu, kesuksesan akan datang kepadamu. Luar biasa. Ternyata Abang Amru bisa menjadi seorang penyair. Filosofis. Luar biasa ya. Untung dia Abang Amru di angkatan darat atau angkatan udara, Abang Amru? Kami di angkatan darat, Kak. Untung dia di darat. Kalau udara mungkin semua wanita terbang. Bagaimana kawan? Belum, tidak bisa. Di darat saja dia belum dapat apa-apa. Maksudnya apa-apa. Artinya ini motivasi juga ya. Ini motivasi. Jadi ada beberapa motivasi. Bukan hanya Abang Amru, Abang Opik juga ya. Harus kencang di darat. Jadi yang pertama itu walaupun di udara harus kencang darat kalau Abang Opik. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa teman-teman alumni
memberikan kiat ya, yang jelas pertama belajar. Belajar, betul. Ya, oke. Kemudian yang kedua berusaha. Ya. Usaha ya. Kemudian tadi yang saya dengar bisa kita bermimpi ya. Mari bermimpi. Ya, berimajinasi ya. Bermimpi itu gratis. Yang bagus-bagus. Ya. Ya. Oke. Ya, jadi artinya dari berbagai macam pengalaman selama mengikuti proses kuliah, alhamdulillah mereka bisa buktikan sampai hari ini. Iya, mereka buktikan bahwa seragam. Iya. Oke. Semua orang bisa. Ya, oke, selanjutnya ya mungkin kan rencana nanti Fakultas Farmasi akan mengadakan kegiatan 2 DKD pada September nanti. Nah, kalau menurut abang-abang dan mbak-mbak, kira-kira tanggapan untuk acara ini ya seperti apa? Maksudnya tanggapannya Satu-satu mungkin ya supaya boleh kita dapat jawaban. Nanti lurus respon ceritanya. Iya, siap. Ya. Mungkin nanti yang menyimpulkan lulus atau tidak. Ya, betul. Ya, silakan. Mungkin dari siapa dulu ini? Mbak Kakak Miftah. Kakak Miftah dulu. Oke, silakan Kakak Miftah. Iya, Bang. Jadi tanggapan untuk DKD farmasi dua DKD UMI. Ya. Menurut saya itu hal yang sangat baik untuk dilakukan. Karena mengingatkan sekarang alumni-alumni semua sudah pada bekerja, jadi sangat sulit meluangkan waktu untuk berkumpul. Jadi saya harap hal itu lebih rutin lagi sih, jangan cuman sedekade, 2 dekade, kalau bisa tiap 5 tahun karena ada kita kegiatan. Kalau mau kumpul pun seangkatan itu sudah susah, Bang. Betul. 1 minggu sekali bisa ini. Sudah sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Iya, jadi kalau ada acara kayak gini kan ada momentum. Insya Allah pasti meluangkan waktu buat farmasi. Siap. Oke, terima kasih. Jadi Kakak Miftah ini insya Allah siap hadir dan siap mensukseskan 2 dekade. Iya. Oke. Ya. Kalau mungkin dari Abang Opik? Ya, kalau saya sendiri sih alhamdulillah ya, bersyukur menjadi bagian dari Farmasi UMI selama berjalan 2 dekade, menjadi TNI juga, ada sumbangsi dari Farmasi UMI. Jadi bersyukurlah bisa menjadi bagian dari Farmasi UMI. Kalau siap. Jadi tapi Abang Ode siap hadir nanti pada saat kegiatan 2 dekade dan siap mensukseskan. Ya, insya Allah. Kalau kalau kami itu sebenarnya sebagai TNI, tugas pokok kami TNI. Tapi ya sampingan lah, kalau namanya apoteker farmasi itu sampingan. Tapi tugas pokok kami yang sewaktu-waktu dibutuhkan ya kita standby. Jadi kita tidak bisa menjanjikan sesuatu gitu. Jadi selagi kita ada waktu, insya Allah pasti kita akan laksanakan. Betul. Tapi ya itu risikonya tidak ada standby gitu. Siap. Artinya jangan selalu menjanjikan sesuatu yang tidak pasti. Asik, betul. Tapi bagaimana kita berjuang dan berusaha untuk menuju janji itu. Ya, begitu mungkin Abang Opik ya? Ya, betul. Iya. Untung kita lagi live kawan. Kalau tidak saya cium tangannya. Oke, mungkin bisa langsung. Abang Manis Amrul. Ya, dari Baik, Ambon ya. Kalau menurut kami sih merupakan momentum yang baik untuk kita bersilaturahmi juga. Dan seperti yang dibilang sama Mbak Miftah tadi, kita membangun jaringan koneksi antara senior dengan junior itu sangat perlu. Mana tahu dengan kita membangun koneksi, kita bisa saling membutuhkan. Ya. Saya yakin banyak pintu rezeki lah yang terbuka jika kita membangun kondisi yang baik kalau kita saat kita bersilaturahmi nanti di acara yang baik ini. Ya, luar biasa. Pesan moralnya ini. Iya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali silaturahim nanti di kegiatan 2 dekade. Dan besok juga ada bincang-bincang dengan alumni itu besok via Zoom juga jam 10. Mungkin narasumber kita sudah dapat infonya. Jadi bisa juga kita hello hi dengan teman-teman angkatan ya, mungkin ada atau mungkin senior, junior ya. Kita akan ketemu di Zoom ya. Seperti itu. Oke, mungkin terakhir ya, karena Abang Opik, Kakak Miftah sama Abang Amru ini
sibuk semua. Ya. Jadi kita bersyukur sekali karena mereka masih mau menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu pastinya dan motivasi untuk teman-teman yang mungkin masih melakukan kegiatan perkuliahan. Ya. Mungkin terakhir mohon izin Kakak Miftah, Abang Opik sama Abang Amro, terakhir mungkin ya sebelum kita tutup, kita mau minta closing statement ya. Jadi closing statement untuk Farmasi UMI, harapannya ke depan seperti apa untuk Farmasi UMI, sehingga itu juga jadi bahan evaluasi untuk kami di Farmasi UMI untuk jadi lebih baik lagi dan menghasilkan orang-orang yang seperti ini. Betul sekali, itu yang utama. Silahkan mungkin dari Abang Opik ya. Ya, Bang Opik kayaknya saya lihat mungkin 30 menit mungkin. Oh, terlalu panjang ya? Terlalu panjang, Bos. Oh, iya. Siap. Ya. Siap. Silakan Abang Opik. Ya, sekarang itu saya lihat Farmasi UMI alhamdulillah sudah sangat berkembang dengan banyaknya fasilitas yang diberikan. Saya lihat di YouTube, Siap. di sosial media, bedalah dengan di zaman saya. Jadi buat adik-adik yang ingin masuk Farmasi UMI, gunakan kesempatan yang ada yang diberikan oleh Farmasi UMI, karena sebenarnya masuk di swasta pun kita bisa bersaing di dunia setelah kuliah gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kuliah di swasta itu kita tidak bisa apa-apa, tapi dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Farmasi UMI, alhamdulillah kita bisa jadi seperti ini. Ya, itu saja mungkin dari saya. Siap. Intinya luar biasa ya. Jangan lihat bahwa ini karena ini, tapi ya tergantung dari niat. Betul. Ya. Terima kasih untuk Abang Opik atas terima kasih Kanda. Ya, siap. Kakak Miftah. Ya, makasih Kak. Jadi harapan saya untuk Farmasi UMI sekarang kan sudah sangat berkembang. Nah, ada baiknya kalau misalnya ke depan itu Farmasi UMI bisa membuka kelas internasional untuk mahasiswa asing. Ya. Jadi ilmu yang didapat itu lebih bervariatif dan berkembang. Karena kalau alhamdulillah kan kemarin saya apotekernya di Farmasi Unpad. Dan di situ ada kelas internasional. Jadi saya harap UMI juga bisa mengikuti perkembangan itu. Perkembangan, betul. Terus untuk mahasiswa tetap semangat, jangan menyerah, karena kesuksesan itu tercipta dari kegagalan yang berulang dan konsistensi untuk terus berkembang. Karena semakin banyak persaingan di dunia kerja, jadi kita harus semangat untuk terus berkembang. Semangat. Terima kasih. Motivasi, saya rasa ini motivasi dari Kakak Miftah ya, luar biasa. Harus kita pegang mau sukses karena sudah terbukti masalahnya. Jadi apa yang disampaikan sama nanti Abang Opik, Abang Amro sama Kakak Miftah sudah terbukti ya. Terakhir mungkin dari Abang Amro, silahkan untuk closing statement untuk Farmasi UMI. Baik, terima kasih. Harapan kami untuk Farmasi UMI seperti dengan Abang Mbak sebelumnya, tetap terus berkembang, berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, dengan harapan menciptakan ya sivitas akademik yang profesional. Jadi pada akhirnya bukan berakhir di kami-kami saja yang bergabung di TNI. Semoga masih banyak juga junior-junior kami yang mengikut jejak kami, bergabung dengan instansi TNI untuk mengabdi. Sebenarnya mengabdi untuk negara bukan cuma di TNI, banyak cara untuk kita mengabdi buat negara, tapi menjadi suatu kebanggaan jika masih banyak atau adik-adik kami yang mengikuti jejak kami. Itu harapan dari kami sih untuk meneruskan pengabdian kami di TNI maupun di semua yang berkaitan dengan bidang kesehatan di Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Abang Amro. Intinya itu motivasi bukan hanya untuk teman-teman yang di luar, tapi ya
kita juga di sini host ya, Ya. harusnya kita termotivasi, Termotivasi. ya, dengan kesuksesan yang sudah dilalui. Proses panjang Proses ya. panjang. Jadi Kakak Miftah sedikit tambahan mungkin yang tadi Mana? kita mau buka. Oh iya, Ya. mungkin dari Ya, jadi untuk semester depan Kakak Miftah, alhamdulillah Farmasi UMI salah satu fakultas yang ada di Umi. yang diberikan amanah untuk membuka kelas internasional. Jadi alhamdulillah semester depan kita sudah ada kelas internasional. Ya. Ya, ya. Dan ada juga, ya, dan ada juga Ya. Kakak Ula. Kita juga masih sementara proses persiapan Ya. untuk membuka program magister. Magister, ya. Ya. Jadi Kakak Miftah, Bang Opik sama Bang Amru kalau mau lanjut S2, karena pasti nanti mereka akan berpikir untuk lanjut. Iya, tapi jangan berpikir ada respon pintu, tidak ada. Oh, tidak ada Ya, respon pintu. iya, jelas. Oh iya, S2 sudah tidak ada. Oh iya, Praktikum. Ya. Betul, Jadi betul, bisa nanti kembali ke alma mater tercinta di UMI. Kita ketemu lagi ya untuk melanjutkan jenjang pendidikan S2. Insyaallah kita akan buka S2. Nah, kalau untuk kelas internasional semester depan kita sudah buka. Udah buka. Mantap. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu satu progres ya. 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 Ya, itu saya rasa itu bincang-bincang kita dengan ketiga narasumber hari ini. Kami mau ucapkan terima kasih banyak untuk terima kasih Kakak banyak Miftah, untuk Abang semuanya. Opik, Abang Amro sudah meluangkan waktu di balik kesibukan karena mungkin setelah ini mereka lanjut lagi. Iya. Ya. Terima kasih Kak Ula, Kak Bayu. Iya, sama-sama. Semoga kita bisa ketemu. Iya, siap. Ya, Siap. Oke. Siap. Mungkin Ya. kita langsung Saya rasa cukup untuk bincang-bincang hari ini. So ikut terus podcast kami di Farmasi UMI dan nantikan konten-konten kami selanjutnya. Sekian saya. Dan ingat, ya sabar. Dan ingat di subscribe. Oh iya. Ya. Subscribe itu gratis. Mungkin gratis. Abang Opik, Abang Amru, Kakak Miftah, jangan lupa setelah ini di subscribe. Ya, supaya nanti loncengnya juga diaktifkan ya. Asik. Supaya nanti kalau video hari ini kita upload itu bisa ditahu, oh sudah diupload. Ya. Saya rasa itu, terima kasih. Saya host Amirullah. Saya Bayu. Ya, sampai ketemu di podcast ngopi selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.